Selamat sore pemirsa, bertemu kembali dengan saya. Pada sore hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara merawat anggrek bulan yang usianya kurang lebih 3 bulanan ini. Jadi ini masih sangat kecil. Karena masih sangat kecil, kita merawatnya juga harus hati-hati, jangan sampai belum sampai besar sudah mati. Jadi ini memang harus ekstra hati-hati dalam merawat anggrek bulan ini. Anggrek bulan ini sebenarnya habitatnya itu di hutan ya Bapak Ibu ya. Di hutan dia menempel di pohon-pohon yang besar. Jadi akarnya memang kalau di pohon yang besar dia secara alami di hutan itu dia nggak ada media tanahnya. Jadi cukup menempel di pohon-pohon yang besar. Makanya dalam budidaya anggrek bulan ini kita bisa merekayasa, yaitu dengan jalan ditaruh di pot. Nah, karena ini masih kecil, saya akan memberikan tips untuk bagaimana cara merawat daripada anggrek bulan yang masih muda ini. Dan pertumbuhannya anggrek bulan ini cukup lama Bapak Ibu. Jadi tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa 1 tahun pengembangannya ini anggrek bulan ini. Dia bisa berbunga sekitar usianya sekitar 1 tahunan. Nah, jadi seperti yang ini sudah cukup besar. Nah, ini sudah bagus, daunnya tebal, hijau. Nanti ini juga sama. Nanti ini kalau sudah besar, ini akan kita pindah di media yang lebih besar. Karena masih kecil, jadi medianya kita sesuaikan, yaitu masih dalam ruangan yang masih kecil. Nanti kalau sudah kita rawat, nanti kita akan coba lihat akarnya. Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana proses nanti akar di dalam pot ini. Mari kita lihat caranya. Bapak Ibu sekalian, maaf ketinggalan jadi saya infonya. Ini daun anggrek bulan ini itu kan sekarang ini tertutup debu ini Bu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini tertutup debu, ini kurang efektif dalam penyerapan nutrisinya. Karena ini tertutup debu, jadi ini harus dicuci dan dibersihkan. Jadi seperti ini. Kita siapkan air bersih, ya Ibu. Kita cabut, ya. Cabut, ya. Tidak masalah. Kita cabut. Kita akan lihat akarnya. Pertumbuhan akarnya bagaimana? Nah, enggak apa-apa Pak ya? Oh, enggak apa-apa. Justru ini yang harus kita cek. Ini harus kita cek. Nah, benar ya, Bapak Ibu sekalian. Benar Pak, saya mau ngambil gunting dulu Pak. Iya, iya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi ini begini Bu, Bapak Ibu, pemirsa. Setelah kita cabut, ya, ternyata ini ada akar yang mati. Ini Bapak Ibu ya, ini harus dipotong. Ya, Apa itu Pak ya? nggak apa-apa, karena ini mengganggu pertumbuhan akar yang masih. Nah, ini kan masih hijau, itu pertanda dia sehat.
Tidak apa-apa, kita potong memang harus kita potong. Ini akan membuat perkembangan daripada akar yang ada di samping-sampingnya itu akan mengganggu karena tidak berfungsi. Ini saya potong, Bapak Ibu lihat, dihabisin yang ini nggak apa-apa, jangan takut. Ini sudah seperti gini, prosesnya seperti ini. Nah, Bapak lihat, ini akarnya masih hijau, jadi masih subur. Kemudian kita cuci, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita cuci. Ya. Ini kita cuci, Bapak Ibu. Jangan takut ya. Nanti mempunyai pikiran, loh akarnya dipotong. Enggak. Ini anggrek cukup. Nah, kalau yang tadi itu masih berupa terbungkus oleh moss ini. Nah, moss ini kan bisa membuat akar itu menjadi busuk. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, kita bungkus dengan yang namanya ini moss. Bapak Ibu sekalian, kita bungkus karena ini masih kecil, tidak perlu pakai media yang pakai batu bata ya. Kita masukkan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat, ini ada sudah tumbuh anakannya. Ini akan tumbuh akan lebih, tapi nggak tahu ini bisa bunga juga bisa daun. Jangan khawatir ya Bu ya. Ini kalau sudah begini sudah sehat, ini anggrek ini sudah sehat, sudah bagus. Kita tinggal masukkan kembali ke medianya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak usah dikasih tanah atau media apa, cukup dengan moss sedikit sekam boleh. Ini sudah cukup. Udah masukkan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seperti ini, itu bagaimana memberikan nutrisinya, ya? Nah, pemberian nutrisinya itu setelah kita cuci seperti ini, 3 hari setelah kita bersihkan, sudah kita masukkan ke dalam, kita cuci, 3 hari baru diberi nutrisi, yaitu dari POC. Ini Bapak Ibu sekalian ya. POC ini aplikasinya bagaimana? Setiap 50 mili dari POC ini itu adalah 1 liter Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari 50 mili POC itu dicampur dengan air bersih 1 liter. Ya. 1 liter. Kalau bisa jangan pakai air PDAM kalau bisa, karena air PDAM itu mengandung kapurit. Kalau bisa pakai air sumur atau air air yang galon itu, yang 1 galon 5.000 itu, jangan yang seharga mahal, cukup 1 liter, bisa untuk beberapa pot, bisa sampai 10 atau 20 pot. Jadi pakai ini dari sudah kita fermentasi dengan molase. Jadi ini sudah siap pakai. Ini dari air
beras. Kemudian yang kedua, ini air lindi. Sama-sama efektifnya ini air lindi dengan ini sama-sama efektif. Jadi sama-sama bisa pakai ini, bisa pakai ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, pakai ini boleh ya. Kalau ini habis, Ibu bisa pakai ini. Ini habis, bisa pakai yang ini. Nah, selanjutnya kalau ini sudah kita beri pupuk air lindi atau POC, itu 3 hari sekali kita semprotkan boleh ya, dengan tadi formulanya 50 ml itu 1 liter air bersih ya, diaplikasikan, semprot boleh ya. Nah, jangan sampai terlambat menyiram, memberikan nutrisi 3 hari sekali. Tetapi untuk menyiram ini anggrek itu tiap pagi dan tiap sore, cukup disemprot aja. Nutrisinya 3 hari sekali, tapi untuk menyiram anggreknya itu bisa tiap hari. 1 kali boleh, 2 kali boleh, enggak apa-apa ya. Karena di sini air tidak akan mengendap, tapi dia akan turun. Yang diperlukan adalah kelembapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah uraikan bahwa anggrek bulan ini sifatnya adalah di hutan, habitatnya, kemudian dia perlu kelembapan. Kalau di tempat kita ini cuacanya begitu ekstrim, makanya saya pakai air kelembapan ini Bapak Ibu ini. Jadi ini air gunanya adalah untuk memberikan kelembapan di antara sekeliling anggrek bulan ini. Ini isinya air, saya kasih spon, ya, saya ada sponnya, saya isi air, dan air ini bisa berkurang, ya. Air ini bisa berkurang dalam 2-3 hari akan berkurang. Nah, kalau berkurang kita tambahin lagi. Karena apa? Supaya anggrek ini terjamin kelembapannya. Karena dia perlu kelembapan ini anggrek bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah kita begini Bapak Ibu sekalian, tidak masalah kita cuci. Karena apa? Daun ini juga perlu mandi juga. Karena apa? Karena ini juga akan memasak, daun-daunnya akan memasak. Kalau ada sinar matahari, bisa fotosintetisnya bisa mengena. Ya, demikian untuk anggrek bulannya, untuk perawatannya. Tadi saya sampaikan bahwa jangan takut kalau akarnya itu kita potong. Kalau Bapak Ibu mempunyai anggrek yang sudah ditanam kemudian belum pernah dibongkar akarnya, mohon dicoba dibongkar Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi yang saya sampaikan melalui video ini, jadi dilepas akar mos-mosnya itu dilepas, kemudian dilihat, dicek. Kalau akarnya ada yang busuk, potong saja, jangan takut-takut, potong. Kemudian disisakan akarnya. Jadi sisa akarnya yang masih hijau, ya, ujungnya yang masih hijau, itulah yang nanti akan menyerap nutrisi dan akan membangun daun-daun yang baru. Itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk menjaga kelembapan supaya anggrek bulan ini sesuai dengan habitatnya. Itu untuk sementara itu Bapak Ibu. Kemudian akan kami lanjutkan dengan yang anggrek bulan yang sudah cukup besar Bapak Ibu sekalian. Ya, cukup besar ini akan saya bongkar. Ya. Ya. Oh iya dah. Ini Bapak Ibu sekalian,
sekilas bagaimana cara untuk merawat anggrek bulan yang masih berusia 3 bulan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bila mempunyai anggrek bulan seperti semacam ini, silakan ya, silakan untuk mencobanya. Kalau ragu-ragu boleh datang ke tempat kami. Kami akan memberikan penjelasan bagaimana cara ini untuk merawat anggrek bulan yang masih usia 3 bulan ini. Bapak Ibu sekalian, anggrek bulan ini memang anggrek yang sangat bagus bunganya ya. Jadi memang perawatannya harus ekstra hati-hati karena dia bunganya sangat bagus, sehingga memang perawatannya juga cukup hati-hati. Demikian sementara ini, di lain waktu kita akan memberikan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.